Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayyidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah, bunda serta anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita memuji kehadirat ilahi Rabbi yang mana atas izinnya karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan ribuan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, Islam, panjang umur, bahkan sekarang yang paling mahal adalah nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan cara taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan bagi anda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang beriman, ayah, bunda, anak-anakku sekalian, berbicara masalah tanggal 1 Muharram bertepatan dengan 1 tahun baru Islam 1443 Hijriah ini. Yang harus kita tahu, Muharram adalah bulan yang sangat berpengaruh pada sejarah kehidupan umat Islam. Suatu bulan yang menjadi pembuka tahun dalam kalender Islam. Suatu bulan yang penuh barokah dan rahmah, karena banyak peristiwa penting yang Allah izinkan terjadi pada bulan ini. Selain itu, bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Maka dari itu, bulan Muharram merupakan bulan yang menyimpan banyak sejarah kehidupan umat, di mana pada bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan peristiwa yang patut dikenang oleh umat Islam sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut dapat memberikan banyak inspirasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku yang beriman, di antara salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah dalam sejarahnya Khalifah Umar bin Khattab pernah menerima surat dari gubernurnya di Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang menyebutkan pada awal suratnya yang berbunyi, menjawab surat Tuhan yang tidak tertanggal. Perkataan pendek yang tampaknya tidak begitu penting telah menarik perhatian Khalifah Umar,
yaitu perlunya umat Islam mempunyai penanggalan yang pasti hingga akhirnya diadakan musyawarah khusus untuk menentukan kapan awal tahun baru Islam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, menjawab pertanyaan dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari ini, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab musyawarah pada para sahabat pada waktu itu. Sahabat yang termuka di kalangan para sahabat. Dalam musyawarah itu muncul beberapa usulan untuk menentukan kapan dimulainya tahun baru Islam. Ada yang berpendapat bahwa penanggalan Islam itu dihitung dari peristiwa penyerangan Abraha terhadap Ka'bah yang kita kenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Ada juga para sahabat yang menyarankan kalau penanggalan Islam itu dihitung dari turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana waktu itu beliau secara resmi dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul untuk seluruh umat. Ada pula sahabat yang mengusulkan penanggalan Islam dihitung dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya karena waktu itu diturunkan wahyu terakhir yang menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna. Ada juga sahabat yang menyarankan, berpendapat bahwa penanggalan Islam dihitung dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dengan alasan karena peristiwa itu merupakan pintu masuk kehidupan baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dari kemusyrikan menuju masa tauhid, menuju masa keislaman. Saudara-saudaraku yang beriman, ayah, bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lama melakukan musyawarah dan berbagai pendapat dan argumentasi masing-masing, akhirnya disepakati bahwa usulan terakhir yang diterima. Kemudian Khalifah Umar mengumumkan bahwa tahun baru Islam dihitung dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat kedua ayat 218 atau surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian, timbul pertanyaan di benak kita, di hati kita. Apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Apa sih sebenarnya hijrah itu? Para ulama berpendapat bahwa hijrah itu ada beberapa pendapat tentang hijrah. Ya. Yang pertama, hijrah itu berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa hijrah
dapat diartikan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Inti dari hijrah itu sendiri adalah meninggalkan apa yang dibenci Allah menuju apa yang dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seorang muhajir atau seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, ayah bunda serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini meliputi dari dan menuju. Artinya apa? Dari perbuatan syirik menuju tauhid. Dari jahiliyah menuju islamiyah. Dari mungkar menuju ma'ruf. Dari maksiat menuju taat. Dari kecintaan kepada selain Allah menuju kecintaan kepadanya. Dari takut kepada selain Allah menuju takut kepadanya. Dari berharap kepada selain Allah menuju berharap kepadanya. Dari tawakal kepada selain Allah menuju tawakal hanya kepadanya. Dari berdoa selain kepada Allah menuju berdoa kepada Allah. Dari tunduk kepada selain Allah menuju tunduk kepadanya. Seorang muslim, seorang mukmin yang menginginkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ragu-ragu bahkan segala perkara yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah. Dia rela meninggalkan pendapat kebanyakan manusia yang menyelisihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya walaupun harus dikucilkan manusia. Seorang ulama salaf pernah berkata, ikutilah jalan-jalan petunjuk dan janganlah sedih karena sedikitnya pengikutnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, dan pada akhirnya hijrah adalah keberanian untuk tampil beda. Berani menolak suap ketika tradisi suap sudah membudaya. Berani menutup aurat ketika sebayanya ramai-ramai membuka aurat. Berani mengatakan yang benar ketika yang lain justru menutup kebenaran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anakku, jadikan momentum tahun baru Islam ini momentum yang sangat berarti bagi kalian. Hijrahlah dari rasa malas belajar. Hijrahlah dari akhlak yang kurang baik. Hijrahlah dari yang kurang taat menuju kepada ketaatan. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang mencintai Allah. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang menegakkan syariat Allah. Kami rindu pemimpin yang mencintai Rasulullah. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang soleh. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa. Kami rindu itu semuanya. Jadikan momentum tahun baru ini. Hijrahlah dari rasa malas, hijrahlah dari rasa akhlak yang kurang baik menuju akhlak yang baik. Mudah-mudahan momentum tahun baru ini kita bisa berhijrah, hijrah dari rasa malas, hijrah dari berbuat buruk kepada berbuat baik. Mudah-mudahan isi momentum
tahun baru Islam ini dengan kebaikan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita berdoa bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh kelak, sehingga bangsa ini menuju kepada bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum kali ini, tahun baru Islam ini, mengugah hati kita supaya agar berhijrah lebih baik lagi. Ayah bunda, anak-anakku sekalian, serta demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pelajarannya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.